Apa kabar Bapak Ibu pemirsa semuanya? Semoga Bapak Ibu sehat-sehat selalu, puasanya lancar, belum bolong sampai nanti kita merayakan Idul Fitri. Untuk Bapak Ibu semuanya, terima kasih saya ucapkan bahwa channel saya ini bisa berkembang berkat Bapak Ibu pemirsa semuanya selalu mensupport video-video yang saya tayangkan. Pada kesempatan hari ini saya kembali lagi hadir. Kita akan berdiskusi mengenai persoalan-persoalan hukum yang kerap kali terjadi di masyarakat. Nah, baru-baru ini kita mendengar adanya perkara yang berkaitan dengan royalti, ya. Ada sebuah band besar yang memberikan sebuah teguran, pencipta lagunya memberikan larangan keras kepada mantan vokalisnya. Band tersebut dilarang untuk membawakan lagu-lagu karya ciptaannya di pertunjukan-pertunjukan yang diselenggarakan oleh para pelaku usaha pertunjukan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang hal itu karena itu sudah menjadi persoalan yang biarlah mereka yang menyelesaikan. Saya di sini akan menjawab sebuah pertanyaan yang perkaranya mirip dengan perkara yang sedang terjadi tersebut. Akan tetapi perkara ini dialami oleh seorang pelaku usaha, ya. Dia mendapat teguran bahwasanya usaha yang dijalankan diduga tidak pernah membayar royalti terhadap sebuah karya ciptaan. Ya, simak terus Bapak Ibu semuanya dalam video ini. Mungkin apa yang saya jelaskan pada kesempatan hari ini adalah pengetahuan baru untuk Bapak Ibu pelaku-pelaku usaha yang berkaitan atau bersinggungan dengan yang namanya karya cipta, yang bersinggungan dengan royalti dan belum tahu tentang aturan hukumnya. Simak terus, jangan skip, ikuti sampai selesai supaya Bapak Ibu memperoleh ilmu pengetahuannya. Pertanyaannya, dari seorang laki-laki berusia 47 tahun, beliau adalah pengusaha sebuah kafe, ya, sebuah kafe yang menerima surat teguran bahwasanya tempat usahanya diduga tidak membayar royalti. Ya, usahanya ini kafe kecil, informasinya dia. Pertanyaan saudara penanya ini adalah sebagai berikut. Pak, saya mau tanya, bentuk kegiatan apa saja sih yang tergolong kena royalti? Dan pelaku usaha apa saja yang wajib membayar royalti? Demikian Pak pertanyaan saya. Saya ucapkan terima kasih atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi pertanyaan dari penanya, ya, yang berkaitan dengan hak cipta, berkaitan dengan royalti. Mungkin Bapak Ibu banyak yang belum mengerti tentang apa itu royalti, apa itu hak cipta, dan siapa saja sih, usaha apa saja sih yang harus membayar royalti itu, begitu kan? Nah, saya akan coba menjawab pertanyaan dari saudara penanya. Pertama-tama mengenai tentang hak cipta, saya mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang hak cipta, ya. Nah, dalam undang-undang itu mengatur segala hal yang terkait dengan satu, hak eksklusif pencipta, ya. Yang kemudian yang kedua, mengatur tentang penciptanya. Yang ketiga, tentang ciptaannya, ya. Selanjutnya yang keempat, itu tentang pemegang hak cipta. Yang kelima, itu mengatur tentang hak terkait. Yang keenam, mengatur tentang pelaku pertunjukan. Yang ketujuh, tentang produser fonogram. Yang kedelapan, tentang semua yang berkaitan dengan lembaga penyiaran. Dan yang kesembilan, tentang program komputer. Kesepuluh, tentang potret. Yang ke-11 mengatur tentang semua yang berkaitan dengan pengumuman hak cipta. Yang ke-12 mengenai penggandaannya. Yang kemudian ada yang ke-13 itu kalau nggak salah tentang fiksasi, itu juga diatur di situ. Kemudian ya ada namanya fonogram, itu yang ke-14 ya. Ada yang berkaitan tentang penyiaran. Kemudian yang ke-16 itu berkaitan dengan segala hal yang berkaitan dengan komunikasi kepada publik, ya. Yang ke-17 mengenai pendistribusiannya. Ke-18 mengenai kuasa. Pemberian kuasa siapa yang menjalankan. Ke-19 mengenai permohonan. Permohonan apa, Pak? Permohonan mengenai pencatatan ciptaan oleh pemohon kepada menteri yang terkait. Ke-20 ada mengenai lisensi, ya. Ke-21 ada yang ramai diperbincangkan ini, yaitu kaitannya dengan royalti. Kemudian ada lagi yang berkaitan dengan lembaga manajemen kolektif. Nah, siapa itu manajemen kolektif? Ada yang berkaitan dengan pembajakan. Selanjutnya ada yang berkaitan dengan penggunaan hak komersil dan lain sebagainya, ya. Jadi apa yang saya sebutkan tadi nomor 1 sampai 24 tadi itu yang diatur di dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014, ya. Bapak Ibu semuanya, yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah tentang hak cipta, ya. Hak cipta eksklusif pencipta, yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya. Itulah pengertian hak cipta, hak eksklusif pencipta. Jadi Bapak Ibu harus ketahui itu dulu sebagai dasar apa sih hak cipta itu. Kemudian setelah hak cipta, Bapak Ibu harus memahami tentang ciptaannya. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Nah, ya, Bapak Ibu harus memahami apa sih itu ciptaan, ya. Bisa karya seni, bisa ilmu pengetahuan, buku, ya, temuan-temuan teori. Karya seni juga banyak, ya, ada musik, ada
film, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yang Bapak Ibu harus mengerti juga bahwa hak cipta, ciptaan itu ada kaitannya erat dengan pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Ya, itu yang disebut pemegang hak cipta. Kemudian Bapak Ibu semuanya, sejak kapan hak cipta itu melekat? Ya. Dalam undang-undang hak cipta itu ada yang namanya pengumuman seperti yang saya sebutkan tadi, di mana setelah dibacakan, disiarkan, dipamerkan suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, baik itu secara elektronik maupun non-elektronik, atau melakukan dengan cara apapun, sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Nah, tentunya si pencipta sebelumnya harus mengajukan permohonan terlebih dahulu. Permohonan itu adalah permohonan untuk mencatatkan ciptaannya di kantor instansi terkait. Nah, baru muncullah apa yang dinamakan royalti itu. Ya. Nah, royalti itu adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi atau ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait itu. Nah, itulah yang dinamakan royalti. Bapak Ibu pemirsa sekalian harus memahami ini. Supaya apa? Supaya jika Bapak Ibu menjalankan sebuah usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan atau penggunaan karya-karya cipta, Bapak Ibu tahu apakah karya-karya cipta yang digunakan itu sudah membayar royalti atau belum. Nah, untuk membayar royalti itu yang bagaimana? Nah, setiap penggunaan secara komersial itulah yang harus membayar royalti. Penggunaan secara komersial itu apa? Penggunaan, pemanfaatan, ciptaan, dan atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Ya, ingat ya, pemanfaatan ciptaan dan atau produk terkait dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Itulah yang harus membayar royalti. Nah, menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh penanya mengenai bentuk kegiatan apa saja sih yang tergolong kena royalti. Ikuti terus video ini, jangan di skip, saya akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, berkaitan dengan saudara penanya tadi yang menjelaskan beliau menjalankan usaha kafe kecil-kecilan ya. Nah, dalam rangkaian kegiatan usahanya tentunya aktivitas di dalam usaha kafe itu tidak terlepas dari yang namanya memutar lagu-lagu, musik ya,
untuk menarik minat customer. Kemudian juga biasanya tidak lepas menayangkan video-video yang berkaitan dengan ciptaan-ciptaan karya seni. Bisa jadi itu video karaoke atau film, ya. Kemudian biasanya juga klip-klip lagu itu diputar di TV yang ada di kafe tersebut. Ada juga kafe yang membuat karaoke, ya. Satu lagu berbayar 10.000. Kafe kecil-kecil itu banyak yang berpraktek demikian. Ada videonya, cuplikan klipnya, kemudian ada running text-nya, dan customer bisa atau konsumen bisa karaoke dengan melihat video itu. Bentuk-bentuk rangkaian kegiatan itu biasanya dilakukan dalam usaha kafe. Untuk apa? Dengan tujuan untuk mendatangkan konsumen dari berbagai sumber, ya. Orang datang, pesan makan, menikmati makanan, sambil dengerin musik, enjoy. Atau orang datang, pengen karaoke, langsung berbayar. Itu bentuk-bentuk yang menggunakan karya ciptaan. Dan ada aturan mainnya, ya. Kembali lagi ke si penanya yang menanyakan kegiatan usaha apa saja, Pak, yang harus membayar royalti. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dengan memutar lagu-lagu, memutar video yang sudah didaftarkan penciptaannya tanpa izin dan tanpa membayar royalti kepada pemilik hak ciptanya atau pemegang hak terkaitnya, produsernya, ya, maka disitulah terdapat yang namanya pelanggaran subjek royalti. Nah, ini yang Bapak Ibu harus ketahui, ya, supaya tidak mendapat teguran atau somasi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Nah, diatur di dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2021 ayat 1, setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2, ya. Nah, itu subjek royalti. Membayar royalti melalui lembaga manajemen kolektif nasional. Dan mereka lah yang berwenang untuk mengkolek royalti itu dari orang-orang yang menggunakan hak cipta itu secara komersial. Nah, subjek yang kedua adalah penggunaan secara komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan untuk musik tanpa perjanjian lisensi sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat 1 tadi, dengan tetap membayar royalti melalui LMKN. Nah, subjek yang kedua ini tidak perlu perjanjian. Tidak apa-apa, tidak perlu perjanjian, tapi tetap harus membayar royalti kepada LMKN. Nah, subjek yang pertama tadi ada melalui perjanjian lisensi, ya. Dengan yang kedua nggak perlu perjanjian, tapi tetap harus membayar royalti.
Kemudian subjek yang ketiga, ya, pembayaran royalti sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tadi dilakukan segera setelah penggunaan secara komersial lagu dan atau musik. Ya, dilakukan segera setelah penggunaannya secara komersial lagu dan atau musik itu tadi yang digunakan. Dan kemudian diatur di dalam pasal 11 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penggunaan komersial lagu dan atau yang merupakan usaha mikro sebagaimana dia maksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro kecil dan menengah diberikan keringanan tarif royalti tersebut. Keringanan tarif royalti untuk usaha mikro sebagaimana dimaksud di dalam ayat 1 ditetapkan oleh menteri. Ya. Jadi pelaku usaha kecil jangan khawatir, kafe-kafe kecil ya yang seringkali membuka karaoke gitu kan. Satu lagu 10.000 itu ada dasar aturan tentang royaltinya. Dan bahkan dalam peraturan pemerintah ini ada aturan khusus untuk usaha mikro, tarifnya tidak sama dengan pelaku usaha yang normal, yang usaha yang besar kan gitu. Nah, selanjutnya yang kaitannya dengan penanya tadi, usaha apa saja Pak yang biasanya wajib membayar royalti itu Pak? Dalam pasal 3 ayat 2 menyebutkan jenis-jenis usaha apa saja sih yang kerap kali melakukan pemanfaatan hak komersil dari ciptaan itu. Yang pertama ada seminar-seminar, pelaku usaha seminar-seminar, konferensi komersial. Kemudian pelaku usaha restoran, kafe, pub, bistro, klub malam, diskotik, ya, yang kegiatan-kegiatannya tidak terlepas dari itu tadi. Memperdengarkan musik, mempertontonkan video klip, karaoke, untuk menarik konsumen datang ke tempatnya. Itu juga selalu bersinggungan dengan apa yang dinamakan royalti. Yang ketiga, ada pelaku pertunjukan, konser musik. Ya, konser musik identik dengan pertunjukan, mempertontonkan atau memperdengarkan karya-karya cipta sebuah band atau penyanyi solo yang terkenal, walaupun bukan yang bersangkutan, ya kan? Contoh yang sekarang lagi banyak diperbincangkan ini adalah mantan vokalisnya itu seringkali diundang oleh pelaku pertunjukan dan diminta untuk menyanyikan lagu ex-bandnya. Ya. Nah, itulah yang banyak menjadi sebuah persoalan, ya. Ketika pelaku pertunjukan itu membayar royalti terhadap lagu-lagu ex-bandnya yang dinyanyikan oleh vokalis yang diundang ini tadi, tidak ada masalah. Tapi ketika si pelaku pertunjukan tidak membayar royalti terhadap si ex-band yang memiliki ciptaan terhadap lagu-lagu yang dibawakan ini tadi, itu yang menjadi sebuah persoalan hukum. Lalu kemudian ada usaha penerbangan atau pesawat udara. Itu kerap kali kalau kita naik pesawat, sering kan kita mendengar lagu-lagu yang diperdengarkan saat kita di kabin pesawat. Nah, itu juga harus membayar royalti. Tidak hanya di pesawat, kadang kita di bis umum, di kereta api, di kapal laut, kita juga memperdengarkan lagu-lagu itu.
pelaku penyelenggara pameran, bazar, itu juga sering kali memutar lagu-lagu, memutar video tentang musik, video klip musik, dan lain sebagainya. Selanjutnya bioskop. Nah, bioskop juga begitu. Nada tunggu telepon, nah, itu juga termasuk. Kantor-kantor perbankan, kantor-kantor pelayanan umum. Selanjutnya pertokoan, nah, toko-toko pun juga termasuk. Lalu pusat rekreasi, ya. Seringkali kita datang ke sebuah pusat rekreasi, kita mendengarkan sebuah lagu yang diputar, sayup-sayup kita dengar dan menghibur kita, itu juga bisa atau wajib membayar royalti. Nah, selanjutnya ada lembaga penyiaran televisi. Semua yang berkaitan dengan siaran di televisi yang memutarkan karya cipta itu membayar royalti. Lembaga penyiaran radio sama juga. Hotel, ya, kadang-kadang kita datang di lobby hotel, kita sering dengar lagu-lagu. Di kamar hotel kita juga kadang diputar lagu-lagu. Di fasilitas hotel yang lain itu juga sering kali kita mendengar lagu-lagu. Dan kemudian karaoke. Nah, di karaoke itu juga, ya, karaoke itu lebih sering atau memang bisnisnya mengkomersialkan karya cipta itu tadi, ya. Dan yang sering terjadi adalah, dan di aturan pasal ini tadi belum diatur, adalah di layanan sosial media, YouTube, IG, ya kan? Seringkali sebuah video itu ada backsoundnya. Makanya jika kita seringkali menggunakan atau bermain YouTube, ketika kita akan mengupload, YouTube men-screening dulu apakah ada karya cipta yang dilanggar, ya. Ada layanan yang sudah mengkoleksikan karya-karya lagu ciptaan itu yang sudah berbayar dan boleh digunakan secara gratis. Ada yang seperti itu. Tapi banyak juga yang kita asalin comot, kita buat background dan kita mengupload, ada peringatan dari YouTube di situ. Ya, itulah tadi macam-macam usaha yang bersinggungan dengan karya cipta dan wajib menggunakan atau membayar royalti atas tindakan komersial karya-karya cipta itu tadi. Ya, semoga apa yang saya jelaskan mudah ditangkap, mudah dimengerti. Jadi Bapak Ibu sekalian yang melakukan atau mempraktekkan bisnis usaha yang berkaitan dengan beberapa hal yang saya sebutkan tadi, lebih aware, lebih peduli, ya, karena apa yang kita komersialkan itu kita mendapat benefit dan kita harus membayar royaltinya kepada si penciptanya atau si pemilik hak terkait, ya. Demikian Bapak Ibu, saudara penanya, pemirsa semuanya, penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan email ke alamat email di bawah ini. Saya akan mendiskusikannya dan saya akan mengupload videonya kemudian hari. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penjelasan saya. Tetap ikuti channel ini. Jika Bapak Ibu suka, berikan like, komen, dan share video saya ini sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat yang luas.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang akan datang.